Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah mawamalah. Alhamdulillah, pada siang yang cerah ini, pada kesempatan yang penuh rahmat ini, Allah telah mempertemukan kita kembali pada kesempatan yang mulia ini untuk mengenal lebih jauh bagaimana dan apa yang dilakukan oleh Yayasan Yaumi terhadap para santrinya. Dan alhamdulillah pada kali ini kita telah dibersamai oleh Al-Ustadz Ahmad Zaki selaku Ketua Yayasan Yaumi dan yang insya Allah akan menjelaskan kepada kita bagaimana perkembangan Yaumi selama ini dan bagaimana perencanaan Yaumi di tahun 2024 nantinya. Nah, alhamdulillah, insya Allah pada 30 menit ke depan kita akan dibersamai oleh Ustaz Mazaki dan insya Allah untuk awal ini kita pengen tahu dulu Ustaz, bagaimana sih Ustaz sejarahnya Yaumi, bagaimana sih Yaumi itu berkembang, bagaimana sih sosok-sosok dan pengaruh-pengaruh dan pembelajaran-pembelajaran di Yaumi dan bagaimana visi dan misi di Yaumi sendiri pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat Yaumi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankan saya Ahmad Zaki sebagai Ketua Yayasan Yaumi ingin sedikit cerita ya tentang awal perjalanan Yayasan Yaumi ini. Yang pertama, Yaumi ini singkatan, Mas. Jadi singkatan dari Yayasan Amanah Umat Mulia. Yayasan Amanah Umat Mulia akhirnya disingkat menjadi Yaumi. Dan dari pendiri-pendiri kami itu Masya Allah ya, mereka membuat nama ini menitipkan pesan yang sangat luar biasa. Ya. Yang dititik beratkan adalah bahwa kita ketika berkiprah di Yayasan Dakwah dan Pendidikan ini merupakan amanah umat. Ya. Bukan untuk main-main, bukan untuk leha-leha, bukan untuk seenaknya sendiri, tetapi ini betul-betul amanah umat yang kita tentunya harus menjalankannya dengan sebaik mungkin. Yaumi atau Yayasan Amanah Umat Mulia ini berdiri di tahun 2014. Jadi ketika itu ada beberapa asatidzah, beberapa dai di Jogja yang berkumpul, mereka istilahnya saling sharing ya, saling memunculkan ide bagaimana untuk istilahnya berkiprah ya, berkiprah dalam pendidikan dan dakwah, terutama menyeru umat Islam kepada jalan yang sahih ya, berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Jadi ketika itu para asatidzah kita berkumpul di daerah Bantul ya. Kemudian mereka sepakat untuk mendirikan sebuah yayasan. Dan pertama kali yang mungkin kita kenal ya, para asatidzah yang paling terkenal mungkin Ustadz Abu Sa'ad rahimahullahu ta'ala, kemudian Ustadz Abu Mus'ab rahimahullah. Nah, kemudian setelah itu ada beberapa asatidzah yang lain, ya, di antaranya ada Ustadz Muhammad Romlan, ada Ustadz Mu'tasim, ada Ustadz Abu Muhammad, ada Dr. Arifuddin, dan yang terakhir, alhamdulillah Ustadz Firanda Andirja bergabung juga dengan Dewan Pembina Yaumi. Ya, bahkan beliau bersedia untuk menjadi ketua Dewan Pembina. Ya. Alhamdulillah melalui bimbingan asatidzah tadi, Yaumi yang awal mulanya hanya ingin pokoknya berkiprah untuk dunia dakwah. Ya. Dan ketika itu pemikirannya jalankan yang paling mudah. Ya. Akhirnya para asatidzah itu membuat rumah tahfidz. Ketika itu di rumah tahfidz mereka menyewa rumah, satu untuk putra, satu untuk putri, dan alhamdulillah, masya Allah, antusias masyarakat itu banyak.
antusias masyarakat juga lumayan yang ingin menitipkan anak-anaknya untuk bisa dididik dan dibimbing di atas pemahaman agama yang benar. Kemudian berjalan waktu, akhirnya para asatidzah mencetuskan ide, ya, bagaimana kalau kita mengembangkan yang lebih besar. Ya, akhirnya mereka pingin bahwa kita harus punya pesantren, ya, yang lebih istilahnya terpadu daripada hanya sekedar rumah tahfidz. Ya, akhirnya alhamdulillah dipertemukan oleh beberapa muhsinin yang akhirnya dari Bantul itu para asatidzah itu mendapatkan namanya sebidang tanah, ya, yang dibeli atas bantuan Allah Subhanahu wa taala, kemudian muhsinin tadi di daerah Godean ini. Ya, jadi ini ceritanya tahun 2014 di Bantul, kemudian baru tahun 2016 di daerah Godean ini. Walaupun ini secara administrasi masuknya Moyudan, ya, tetapi terkenalnya Godean. Taib. Kemudian di perkembangannya, ya, alhamdulillah yang dulu mungkin kita santrinya ya puluhan saja, ya. Kemudian berkembang, alhamdulillah sekarang kita sudah kira-kira 400-an, 450-an yang belajar di sini. Ya, mudah-mudahan ke depannya antusias dari masyarakat dan kaum muslimin secara umum bisa lebih tinggi lagi. Baik, Ustaz. Berarti di sini Masya Allah ya, Ustaz. Ini Yaumi sendiri sudah berdiri hampir lebih kurang 9 tahun ya, Ustaz. Ya. Insya Allah. Nah, untuk selama 9 tahun ini ya, Ustaz, apa sih, Ustaz, istilahnya visi dan misi yang dijalankan oleh Yaumi dan yang dipegang oleh Yaumi sehingga bisa berkembang sampai saat ini? Baik. Visi misi dari Yaumi sendiri, Yayasan Amanah Umat Mulia, sebenarnya kita kan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan dakwah, pendidikan, dakwah dan sosial, ya. Sehingga misi utamanya adalah bagaimana menyiapkan generasi kaum muslimin yang mereka betul-betul bisa menjalankan agama mereka dengan pemahaman yang benar, yang kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman salafus saleh, ya. Sehingga kedepannya, ya, kita harapkan mereka menjadi agen-agen perbaikan di masyarakat, ya. Merekalah yang bisa mendakwahkan ajaran Islam yang benar ini, sehingga ya kita harapkan masyarakat kaum muslimin di Indonesia ini bisa kembali kepada agama mereka, dan itu adalah kunci dari kemuliaan umat, dari kejayaan umat. Ya, jadi visi pertama kita adalah bagaimana umat ini mulia kembali, umat ini berjaya kembali, dan itu tidak bisa dicapai kecuali dengan tadi, ya, ilmu, ya, iman dan amal saleh. Yang kunci pertamanya adalah ilmu. Maka kita bergerak di dua hal, ya, yang utama. Yang pertama pendidikan, yang alhamdulillah kita sekarang punya pesantren, ya. Kemudian yang kedua di bidang dakwah dan sosial. Yang ini tentunya juga kita adakan kajian-kajian, adakan kerjasama di masyarakat, sehingga kita bisa berharap masyarakat kaum muslimin sedikit demi sedikit bisa kembali menegakkan agama mereka dengan sebaik-baiknya. Bayangannya, ya, visi kedepannya sebenarnya, ya, kita ya pengen terus, ya, memajukan pendidikan kaum muslimin, ya, karena memang ilmu itu adalah hal yang sangat penting untuk menuju perbaikan, ya. Nggak mungkin kita pokoknya pasrah saja tanpa adanya ilmu, ya. Dengan ilmu dan amal, semoga kedepannya kaum muslimin bisa kembali menuju kejayaannya, ya. Kemudian visi kita ke depan adalah kita ingin mengembangkan dakwah, ya, baik itu melalui kajian-kajian, baik itu melalui pengiriman para dai, pengiriman pengajar,
TPA, ya. Dan eh, aspek-aspek yang lain. Mungkin sekarang ada yang namanya dakwah digital, ya, dakwah media sosial dan yang lainnya. Kita ingin mengembangkan di aspek tersebut. Nah, kemudian kita juga ingin berkiprah dalam bidang sosial, ya. Kita ingin bisa menjadi wasilah bagaimana kaum muslimin bisa meraih kesejahteraannya, bisa meraih secara sosial, ya, secara kemasyarakatan mereka bisa terbantu baik dari bidang kesehatan, kemasyarakatan dan yang lain sebagainya. Ini adalah visi jangka panjang kita. Ya, mudah-mudahan Yaumi ke depannya bisa berkiprah, ya, minimalnya di daerah Jogja bagian barat ini, ya. Ya, kemudian mungkin nanti kalau ya Allah takdirkan berkembang mungkin bisa membuka cabang di berbagai macam Amin. daerah. Masya Allah, saat berarti di sini Yaumi kita itu tidak cuman melahirkan hafiz dan hafizoh ya, Ustaz. Nah, Tapi kita juga melahirkan para dai, daiyah dan juga orang-orang mungkin yang berkiprah di dunia umum seperti dokter yang lainnya. Tapi mereka memiliki dasar agama yang baik gitu ya, betul, Ustaz. Jadi betul. mereka berdakwah bukan hanya di majelis, tapi Baik. di dunia kerja mereka juga berdakwah. Baik. Begitu ya, Ustaz? Ya, ya. Jadi Masya Allah. istilahnya dunia dakwah ini membutuhkan berbagai macam orang yang ahli di bidangnya. Ya, ada yang pemateri utama, ada juga yang mungkin di bidang teknologi, di bidang, dan ada juga dakwah-dakwah bukan melalui secara langsung, ya, tetapi dakwah-dakwah melalui program-program pendekatan kemasyarakatan. Jadi harapan kami semua anak didik yang kami didik di sini, ya, memiliki dasar agama yang kuat sehingga dia bisa menegakkan agamanya untuk dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Kemudian nanti juga bisa berdakwah melalui perannya masing-masing. Ada yang mungkin jadi ustadz, ada yang mungkin jadi dokter, ada yang jadi arsitektur, ada yang jadi pengusaha, dan yang lain sebagainya. Masya Allah, Masya Allah. Berarti memang di sini itu kita memang membekali dari dasar gitu ya, Ustaz. Tapi kita juga nggak lupa dunia mereka kayak gimana, kayak gitu ya, Ustaz. Masya Allah. Nah, Ustaz, selama ini kan sudah 9 tahun berjalan gitu ya, Ustaz. Nah, program apa aja sih, Ustaz, yang sudah dilakukan oleh Yaumi dan apa aja sih, Ustaz, tantangannya selama ini dan bagaimana sih Yaumi menyelesaikan tantangan tersebut? Aduh. Baik, kalau sejarahnya ya, memang kita paling banyak berkutat di bidang pendidikan dan tarbiyah. Ya, pendidikan dan tarbiyah diawali dengan rumah tafid tadi. Ya, rumah tafid tadi berjalan 2 tahun di daerah Bantul. Kemudian ketika awal-awal pindah di sini pun kita masih memfokuskan di pendidikan tahfidzul Quran. Bagaimana menghafal Quran, memahami Al-Quran, dan itu menjadi porsi terbesar kita ketika itu. Nah, kemudian setelah kita mendapati berbagai macam masukan dari masyarakat, ya, bahwasanya kita juga butuh ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab, ya. Karena sekarang ini untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi di jenjang kuliah, apalagi yang di Timur Tengah, ya, itu butuh dasar bahasa Arab dan ilmu syariat yang mumpuni, ya, sehingga kami akhirnya mengadopsi tersebut, sehingga saat ini tahfidz pun kita tidak lupakan, ya, penghafalan Al-Quran tidak kita lupakan, tetapi kita tambahi dengan tadi bahasa Arab dan juga ilmu syar'i. Kemudian seiring berjalannya waktu kita juga memikirkan bahwasanya para santri ini juga membutuhkan skill-skill, ya, membutuhkan skill-skill yang sangat diperlukan di zaman ini, ya, misalnya komputer, ya. Kemudian mungkin nanti kita bisa tambahkan, ya, kalau skill-skill, ya, misalnya tergantung misalnya akhwat, ya, yang putri ada memasak, tata boga, ada menjahit, ada bagaimana merapikan rumah dan yang lainnya. Yang putra nanti kita bisa yang sesuai dengan mereka, mungkin nanti ada bagaimana bisa entrepreneur, ya, wirausaha, kemudian mungkin di bidang peternakan, pertanian. Insya Allah kedepannya kita akan mengarah ke sana. Ya. Namun yang skill ini memang yang kita masih membutuhkan banyak
ahli sebenarnya karena Masya Allah ya semua itu harus ada ahlinya. Nggak mungkin seorang ustadz ngajarin cara beternak, cara apa namanya bertani yang baik ya karena memang dia bukan ahlinya. Jadi tantangannya diantaranya adalah adanya SDM tadi. Hmm. SDM, sumber daya manusia, atau istilahnya para mentor ya, para ahli yang bisa berkiprah di sini. Ya, Alhamdulillah kalau untuk asatidzah, kemudian juga pengampu halaqah, Alhamdulillah ya. Sejauh yang saya amati ya kita Alhamdulillah cukup baik ya. Ada yang dari lulusan Madinah, ada yang dari lulusan Libya, ada yang dari mahat-mahat di Indonesia yang sudah terkenal dengan kekokohan ilmunya ya. Begitu juga pengampu tahfidz ada di antara kita yang sudah mengambil sanad ya, yang bacaannya sudah berstandar tajwid dan itu sangat menyokong pendidikan di kita. Ya, namun yang di bidang skill dan yang lainnya ini kita masih mencari dan berharap mungkin ada di antara para pemirsa yang bisa berkiprah di kami. Masya Allah, Masya Allah. Berarti memang pemirsa sahabat Yaumi TV, kita untuk beramal, kita untuk bersedekah, kita nggak melulu itu melalui materi, tapi bisa dari ilmu kita, gitu ya. Jadi kita dengan menyebarkan ilmu kita, misalnya seperti teman-teman banyak yang pengusaha gitu ya, mereka bisa menyebarkan ilmu entrepreneur mereka. Misalnya ada di sini ahli IT gitu. Nah, mungkin teman-teman yang ahli IT bisa mengajarkan misalnya yang simple-simple, seperti misalnya itu untuk mendesain gitu. Hal-hal seperti itu misalnya bisa digunakan oleh para santri, itu akan bisa menjadi amal jariah bagi kita Ya, gitu tentunya nah, saat nah. gitu. Masya Allah, Masya Allah. Baik, untuk selanjutnya akan kita lanjutkan dengan cuplikan yang berikut dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah menyaksikan cuplikan yang sebelumnya yaitu tentang visi misi dan dari Yaumi sendiri dan beberapa program dan tantangan yang dihadapi Yaumi selama 9 tahun ke belakang. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana masa depan Yaumi ke depan. Baik, Ustadz. Baik, Ana dan beberapa sahabat Yaumi TV itu penasaran, Ustaz, Ya. bagaimana sih target dari Pondok Pesantren Yaumi untuk beberapa tahun ke depan dan apa sih kiat-kiatnya untuk mencapai hal itu? Fadol, Ustaz. Baik. Sahabat Yaumi TV yang dirahmati Allah, ada beberapa poin ya, poin penting terkait dengan target atau program-program unggulan yang akan dilakukan oleh Yayasan Yaumi, terlebih lagi di pesantren Yaumi ini. Yang paling pertama yang ingin kita kita capai tentunya adalah di kualitas pembelajaran kita ya. Bagaimana kita ingin menyediakan para pengajar yang kompeten, para pengajar yang berkualitas, kemudian juga kita benahi dari segi fasilitas-fasilitas pendidikan ya, mungkin dari kelasnya, kemudian mungkin dari sarana-sarana pendukung yang lain sehingga pembelajaran di kelas maupun di halaqah tahfidz itu bisa berjalan dengan baik ya. Kemudian satu hal yang ingin kita capai dalam tahun dekat ini adalah kita ingin perbaikan manajemen kurikulum dan itu salah satunya kita ingin Pondok Pesantren Yaumi ini
terakreditasi ya, muadalah dengan Jamiah Islamiyah atau Universitas Islam di Madinah ya. Karena dengan adanya muadalah ini atau dengan adanya akreditasi dari Universitas Islam Madinah ini, peluang peluang alumni kita untuk bisa diterima di Madinah maupun di universitas-universitas Saudi yang lainnya atau Timur Tengah yang lainnya itu semakin besar. Dan secara tidak langsung ketika kita mengadakan proses akreditasi itu, struktur kurikulum dan pembelajaran kita akan semakin tinggi ya, karena di situ ada kriteria-kriteria, syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, mudah-mudahan dengan itu secara secara peluang untuk diterima di Madinah juga semakin tinggi, tetapi proses pembelajaran juga semakin bagus. Ya. Itu pertama ya, di bagaimana kita meningkatkan proses tarbiyah. Ya. Kemudian yang kedua tentunya kita ingin meningkatkan pengembangan fisik pesantren. Ya. Karena saat ini ya kita masih terus berkembang, ya masih banyak sekali fasilitas dan sarana yang apabila kita lihat roadmap-nya itu masih belum terpenuhi. Nah, ya, mulai dari sarana yang primer ya dari kelas, asrama maupun yang sekunder ya, lapangan, kemudian mungkin taman, kantin dan yang lainnya. Kita bahkan juga sudah berpikir jauh karena ini ada, masya Allah ya, ada sebuah keluarga yang mereka ingin menjadikan tanah mereka, lahan mereka ini sebagai amal jariah. Jadi mereka ingin menjual dengan harga murah dan sebagian diwakafkan. Nah, jadi cita-cita kita ke depannya kita ingin pengembangan di sana ya tidak jauh dari sini sekitar 2 km itu untuk semoga bisa menjadi pesantren khusus putri. Ya, karena saat ini kita antara yang putra dan putri masih berdampingan dan menurut visi misi atau visi Dewan Pembina ada baiknya apabila yang putri itu agak dijauhkan dari yang putra. Nah, ya alhamdulillah saat ini ada beberapa donasi yang masuk, tetapi kami sangat terbuka apabila ada kaum muslimin yang ingin membantu kami dan keluarga tersebut untuk bisa menjadikannya sebagai wakaf ya amal jariah. Ya. Itu terkait infrastruktur. Kemudian ada beberapa program yang lain ya, yang sebenarnya ingin kita capai. Yang pertama adalah bagaimana kita mengadakan wakaf produktif. Ya. Selama ini kan kita wakaf, ya istilahnya tanah, ya masjid, yang itu biasanya hanya dimanfaatkan sekali dan tidak bisa berkembang. Nah sekarang ini sudah mulai muncul yang namanya wakaf produktif, ya sehingga misalnya saya wakaf ini untuk dijadikan usaha, ya dijadikan sesuatu yang menghasilkan sehingga nanti laba atau untung dari usaha tersebut pun bisa untuk dikembangkan lagi, ya. Sehingga wakaf itu tidak hanya mungkin 1 meter atau 2 meter, tapi berkembang terus. Nah, setiap tahunnya selagi amal usaha itu bisa produktif. Nah ini kita ingin menuju ke sana. Ya, misalnya ada yang mau invest, tolong ini diputar uangnya ya di bidang peternakan, di bidang pertanian atau di bidang bisnis yang kecil-kecilan tetapi menguntungkan. Nah ini kita sebenarnya juga sangat terbuka apabila ada dari kalangan kaum muslimin yang ingin wakaf produktif dan mudah-mudahan ya Allah berkahi ya, karena saya juga pernah ya mendengar ya di Masjidil Haram itu ada yang dulu cuma punya toko kecil ya, di samping masjid ya, kemudian setelah itu dibeli oleh pemerintah, kemudian masya Allah sama orangnya tersebut dibelikan toko yang lebih besar, tetapi ini untuk produktif. Ada juga yang punya wakaf produktif kebun kurma, Mas. Kebun kurma, sehingga mereka setiap bulan Ramadan itu mereka istilahnya hasil panen kurmanya itu untuk iftar jamaah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu kan masya Allah sekali. Kemudian ada juga program tentang beasiswa bagi anak-anak kita yang masya Allah ya, mereka cerdas-cerdas Mas. Mereka cerdas, mereka punya bakat, tetapi qadarullah Allah takdirkan dari keluarga yang tidak mampu. Ya, bahkan ada yang ibunya itu hanya
jualan di angkringan, ada yang cuma pembantu rumah tangga dan yang lainnya. Dan kita harapkan nanti ke depannya anak tersebut ya bisa bermanfaat ya bagi umat ya, kaum muslimin ya. Mungkin mereka jadi juru dakwah atau mungkin di bidang yang lainnya. Ya. Ini kita lihat di beberapa santri dan santriwati kita ada beberapa beberapa anak yang potensial, baik dari segi hafalan Al-Quran, dari segi pemahamannya terhadap pelajaran dan yang lainnya. Dan kami sangat berharap ya, kami sangat berharap kita semua bisa berkolaborasi, kita bisa bekerja sama, karena memang yayasan ini milik umat ya, milik umat selagi berpijak pada rujukan yang sama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus soleh. Kemudian kita bersama umat, ya kita bareng-bareng bersama umat mengumpulkan kekuatan umat, finansial, pikiran, tenaga, ya ide dan yang lainnya, yang semuanya berkhidmah untuk kemuliaan umat. Ya. Jadi itu kira-kira di antara program-program yang ingin kita capai di beberapa tahun mendatang. Masya Allah, saat itu. Masya Allah, Masya Allah. Berarti memang cita-citanya Yaumi untuk kedepannya sangat luar biasa, ya jemaah. Dan kita bisa lihat bagaimana keseriusan asatidz di sini untuk mengembangkan pondok ini dan untuk melahirkan juru-juru dakwah, baik itu di dunia dakwah maupun di dunia umum nantinya, begitu. Nah, Ustadz, mungkin sebagai penutup Ustadz, kita pengen mendapatkan sedikit nasihat dari antum terkait kenapa kami harus memasukkan putra-putri kami itu ke pondok pesantren Yaumi. Padahal Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sebagai orang tua ya ingin anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang bisa menegakkan dan menjalankan agamanya dengan baik dan juga bermanfaat bagi umat dan bangsanya. Tentunya sekarang pondok pesantren sudah banyak, masing-masing memiliki keunggulan. Ya. Namun yang kita sodorkan, tawarkan, ya bahwasanya kita di Yaumi ini yang pertama kita hendak memberikan dasar-dasar yang sangat dibutuhkan ya. Dari sisi agamanya, dari sisi pendidikan atau skill-skill yang dibutuhkan di masa mendatang, sehingga kita tidak memisah-misah. Mungkin memang di sini materi pelajaran umum cenderung sedikit ya, karena kita menggunakan PKBM ya. Tetapi skill-skill yang sangat dibutuhkan di masa mendatang ini akan kita usahakan untuk bisa dipelajari oleh anak ya. Sehingga kedepannya akan lahir juru-juru dakwah yang semoga Allah Subhanahu wa taala dari juru-juru dakwah tersebut bisa mengembalikan umat ini menuju kejayaannya. Kemudian di pesantren Yaumi juga alhamdulillah ya, dari segi istilahnya asatidzah dan ustadzat yang ada, masya Allah kita betul-betul teliti ya, kita betul-betul perhatikan aspek agamanya ya, betul-betul kita perhatikan aspek pola pikirnya, manhajnya, sehingga kita pastikan insya Allah yang mengajar di sini betul-betul merujuk kepada pemahaman yang benar ya, sehingga tidak menyimpang insya Allah. Kemudian terus kita bina ya asatidzah dan ustadzat, musyrifin dan musyrifat ya, kita berikan pendidikan, pembinaan sehingga mereka atau kita semua bisa terus istiqomah ya. Karena tak jarang asatidzah dan yang lainnya itu kurang pembinaan, sehingga secara keistiqomahan juga kurang dan berdampak bagi anak didiknya ya. Kemudian di pesantren Yaumi insya Allah ya, dengan fasilitas dan keterbatasan yang ada, sejauh yang saya tahu lumayan ya, kita ini dengan biaya SPP yang alhamdulillah di bawah 1 juta namun secara fasilitas dan yang lainnya hampir setara ya dengan yang mungkin di atas 1 juta ataupun mungkin yang sampai di atasnya lagi. Dan kita memang kita
pesan dari Dewan Pembina adalah bagaimana kita berusaha sekuat tenaga untuk efisiensi biaya, ya. Efisiensi biaya pendidikan sehingga semua yang sudah disumbangkan oleh orang tua atau wali santri itu bisa seefektif mungkin untuk digunakan di pendidikan anak. Ya, jangan sampai kita melakukan pemborosan di sana, pemborosan di sini, sehingga terkesan biayanya besar, namun yang didapatkan sangat jauh dari itu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keistiqomahan untuk bisa mengemban amanah yang sangat mulia ini, yang tentunya tidak ringan, tetapi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengembannya, dan kita berharap pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Masya Allah Ustaz. Berarti memang di sini kita mengharapkan bahwasanya santri santri kita ini itu bisa menarik orang tuanya ke surga nanti, begitu ya Ustaz. Gitu. Nah, jadi memang yang namanya investasi itu nggak cuma di dunia, Bapak-bapak Ibu sekalian. Jadi memang kita ada investasi akhirat gitu ya. Dan menurut Ana gitu ya, setelah Ana berkeliling pondok yang sekitar di Jawa ya tentunya gitu ya. Ana ngelihat Yaumi memang terkesan sangat efisien dalam penggunaan dana, dan Ana lihat sangat hati-hati dalam manajemen keuangannya ya saat gitu kan. Jadi tidak ada celah-celah untuk keuntungan pribadi di sini. Malah Ana ngelihat di sini uh, karena kehati-hatiannya itu, Ana merasakan banyak keberkahan di sini. Sebagai contoh, salah satunya, Ana sudah beberapa hari di Yaumi, Ana ngelihat satu hal yang sangat Ana perhatikan di sini dan Ana tidak temukan di pondok lain terkait adab. Jadi mungkin ya, karena memang sudah perkembangan zaman di mana anak-anak zaman sekarang itu makin ke sini makin individualis gitu ya, makin lebih kepada kurang dalam sosialnya kayak gitu. Cuman ketika anak masuk ke sini, itu anak-anaknya kayak sangat menyambut kedatangan gitu ya, bahkan salam di mana-mana kayak gitu ya. Jadi anak tuh kayak ngelihat, wah ini bukti berkahnya ilmu yang di sini, insya Allah. Insya Allah, Gitu. insya Allah. Insya Allah. Ya, tentunya kita terus belajar, kita Masya terus Allah. meningkatkan keimanan. Amin ya Allah. Dan tentunya istilahnya dalam proses ini semua kita butuh berkolaborasi dengan semua pihak, dan kita harapkan kita di sini ya Bapak Ibu sekalian. Kita di sini memberi kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk berinvestasi akhirat gitu. Kita di sini bukan berarti pondok pesantren itu mengemis-ngemis ya. Tapi kita tuh menawarkan kesempatan untuk menimba pahala di sini kayak gitu. Dan memang hanya orang-orang cerdas yang akan bisa mengerti dibalik dari sebuah investasi akhirat. Begitu ya, Ustaz? Gitu. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, telah selama 30 menit ini kita dibersamai oleh Ustaz Ahmad Zaki, dan Masya Allah, semoga pesantren ini terus berkembang, terus diberkahi oleh Allah, dan semoga Bapak dan Ibu sekalian itu tidak luput dan tidak ketinggalan dalam menginvestasikan akhiratnya di Pondok Pesantren Yaumi. Baik, selanjutnya kita insya Allah akan bertemu kembali di kesempatan lainnya untuk membedah bagaimana sih Pondok Pesantren Yaumi, bagaimana sih program-program Yaumi, dan insya Allah kita akan bersama-sama terus untuk mencapai ridho Allah. Baik, mungkin sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.